akhir tahun telah tiba, saatnya kamu bersiap untuk pergi berliburan ke daerah endemik, terutama yang zona tropis. Saat kamu berjalan di tanah yang berlembab, maka disinilah bermulanya larva filariform yang terbentuk. Larva ini menembus kulit dan bermigrasi di pembuluh darah ke sisi kanan jantung, lalu kemudian akan dikirim melalui aliran jantung ke paru-paru. Larva kemudian akan diborgol ditelan mencapai ke sistem pencernaan. Namun, ada juga bukti bahwa larva dapat bermigrasi langsung ke usus melalui jaringan ikat di duodenum. Mereka akan matang menjadi cacing betina dewasa yang betina akan menghasilkan telur melalui partenogenesis di epithel usus. Telur tersebut menetes untuk menghasilkan bentuk larva yang tidak infeksi atau disebut juga dengan rhabditiform yang akan bermigrasi ke lumen usus. Larva rhabditiform dapat dikeluarkan melalui tinja yang menyebabkan infeksi otomatis. Pada infeksi otomatis, larva bentuk rhabditiform jadi filariform yang terinfeksi yang dapat menembus mukosa usus atau kulit daerah perianal untuk menyebar ke seluruh tubuh. Larva bentuk rhabditiform yang keluar melalui tinja akan mencapai tanah yang berlumpur. Larva akan matang menjadi jantan dan betina yang akan kawin dengan betina dan menghasilkan telur yang akan menetes dan memberikan lebih banyak larva bentuk rhabditiform. Larva ini akan matang dan siap mencari inang yang baru. Cacing tersebut adalah Strongyloides stercoralis, adalah cacing usus yang dapat menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Cacing ini penyebarannya sangat luas tetapi tingkat insidensinya sangat rendah. Cacing ini disebut juga dengan threadworm atau cacing benang. Cacing ini mempunyai sifat partenogenesis, yaitu cacing betina hanya dibuahi satu kali. Epidemiologi Strongyloides stercoralis dapat ditemukan di seluruh dunia dan dapat diakses di semua benua kecuali Antartika. Tetapi yang paling umum adalah di daerah tropis dan juga di daerah subtropis dan di daerah yang beriklim hangat. Lalu, prevalensi pada tahun 2017 adalah 8,1%. Lalu, meningkatnya angka infeksi disebabkan oleh yang pertama, kebersihan pribadi yang buruk. Yang kedua, pasokan air minum yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga, sanitasi yang tidak memuaskan. Lalu, kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini pada populasi yang berisiko tinggi. Patogenesis Strongyloides stercoralis. Infeksi cacing merah ringan tetap tidak menunjukkan gejala. Infeksi ini dapat bertahan selama bertahun-tahun karena infeksi otomatis. Infeksi yang lebih berat dapat menyebabkan beberapa bentuk penyakit pada manusia, seperti kemerahan pada kulit dan penyakit yang menyebar. Larva yang bermigrasi dapat bergerak melalui kulit hingga 10 mm per jamnya dan menimbulkan tanda larva yang ditandai dengan pruritus, dermatitis, eosinophilia, inflammation, dan juga urtikaria. Peradangan, eosinophilia, dan urtikaria migrasi paru-paru dapat menyebabkan pneumonia ringan sementara dan infiltrat paru sementara atau sindrom Lufer. Lesi yang disebabkan oleh cacing dewasa umumnya berupa katarak inflamasi dan pada beberapa kasus dapat menjadi infeksi berat yang mengakibatkan nekrosis, pengelupasan mukosa, perdarahan, nyeri epigastrium, dan kemungkinan artritis reaktif. Hiperinfeksi dapat terjadi ketika individu mengalami stres atau gangguan sistem imun yang mengakibatkan dalam produksi larva filariform hangat dalam jumlah yang besar. Larva dapat menembus usus dan menyebar, menyebabkan colitis, polymicrobial sepsis, pneumonitis, neurological manifestation. Nah, jadi teman-teman, supaya cacing Strongyloides stercoralis tidak menempel pada tubuh kita, hendaknya kita menggunakan alas kaki ketika kita berliburan.